Biasanya kalau kita bikin formal itu kan kita tentukan. Ini bukan barang formal, perlu diingat. Referensinya lebih beda. Cara pengerjaannya beda, perantingan sama formal nggak sama. Kalau kita terlalu merujuk ke formal terus, akhirnya apa? Barang ekstrim nanti ya pengerjaannya formal. Itu yang terjadi kayak gitu. Ya kita nggak mau di sini nggak mau belajar istilahnya bahan-bahan yang nggak formal itu dibikin formal. Kalau saya kurang. Kita mau mengonsep pohon serut. Ini gaya alam kayak gini ya. Gaya alam. Coba ini putar ini. Mungkin ini berapa tahun lagi sudah habis bahan kayak gini. Dari bahan yang ada ini kita bareng-bareng konsep ini. Tujuan belajar di sini bukan sepihak. Intinya apa? Dari semua teman ini diharapkan bisa meneruskan kancah perbonsaian di Indonesia ini. Di kita itu jangan sampai dewi-dewi, istilahnya pikir dewi. Banyak yang terjadi gitu. Saya lihat banyak bahan standar tapi cara konsepnya sendiri kadang kurang pas ya, kurang pas menurut aturan alam. Dari sini ini kesempatan kita bareng-bareng untuk mengkonsep barang yang ada ini dengan konsep bersama. Nah ini dari teman-teman, monggo ini kita apa ya, kita pikir bersama. Coba dari teman-teman gantian satu-satu mungkin dari bahan yang ada ini kita tentukan gerak dasarnya, kita tentukan apa itu namanya, tata letak pohon yang tepat pada posisi alamnya, yang secara logika itu bisa diterima untuk semua kalangan. Ya itu dulu yang kita, soalnya ini bahan ya, kita nggak usah pikir ini jadinya gimana, tapi kita konsep bahan ini itu dari dasar harus benar. Tanpa benar kita nggak bisa meneruskan untuk bagus. Itu pasti. Nantinya kalau dikonsep kalau nggak sesuai aturan logika alam, biasanya yang terjadi setelah jadi kita potong lagi, gak enak kita potong lagi, gak akan selesai. Itu kasus yang sering terjadi kayak gitu. Oh gerak ini enak, tak rubah, tak balik lagi. Kapan selesainya? Nah dengan kebersamaan kayak gini, ayo dibikin bareng bonsai itu. Dari bahan yang ada, kita putar aja, gak apa-apa. Kita cari sing pas. Muka dulu. Cari muka yang tepat. Muka, terus posisi. Nanti letak apa? Letaknya. Kalau saya cenderung dari sini, Pak. Sini ya. Cuma nanti di posisi gini. Oh agak Ya. Kiri, ini harusnya tegak. Oh gitu. Ya. Ini ya posisinya ya. Ya. Coba yang lain. Bisa alur batangnya Istilahnya agak gini ya. Iya. Kita cari muka dan posisi tanam dulu ya. Itu awal itu ya. Coba yang lain. Coba yang lain, monggo. Diamati, coba diamati. Ini soalnya barang alam itu agak susah sih saya ya menentukannya. Soalnya hampir sama ini, antara belakang dan depan hampir sama. Kita cari yang pas dulu. Kalau saya seperti ini Mas Amin, dari Sini. mukanya dari sini. Kebalikannya dari Mas Fauzi tadi ya. Ya, dari sini. Cuman ini memang Terus posisi. agak Posisi. rebah. Ini rata dengan ini ke sini. Oh berarti agak Tapi ke sana ya. Nah, ini mungkin panjang ya. Kan ada akar kecil ya, mungkin bisa dipotong ya, Mas. Oh gitu. Intinya dasarnya dari posisinya sini, dari terus sini. agak ke sana kan Iya, ya. agak sedikit. Rebah. Maksudnya setengah miring, setengah rebah. Setengah miring Iya. ke kanan gitu ya. Ya, ini posisi agak naik sedikit gitu aja. Dan nggak terlalu yang gini maksudnya. Habis itu ini motong membesarkan yang ini. Kalau saya ya Mas ya. Ya. Ini naik. Kalau enggak mahkotanya yang ini. Apa yang ini? Ya, Ini udah. habis yang sini. Jadi ke sini. Jadi berbalik arah dari yang tadi ya. Ya. Nah, jadi dari sini. Akar ini diturunkan ke sini. Coba yang lainnya. Mas Jiman, monggo. Jung ngono. Balik engko enak. Jungkir. Nah, engko dhek irengno. Nah. Delok akare dawane piye, dawane mengarep piye, bisa dilihat sing ngarep tok kono lho koyoke lha aku lho. Bukan pucuk itu. Lah pucuk tok ngisore gak sah.
Jadi kakinya kita lihat dulu teman-teman yang benar-benar. Nah, kalau setelah dibuka ini, Mas Amin, Coba tentukan muka itu dan kalau saya lebih suka posisi yang ada ini. Iya, iya. Tidak perlu direposisi, sehingga kita mengarahkan ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Ya. Ini kalau saya, menurut saya. Nah, iya kan? Iya kan, Mas? Cuman ini nanti diperlihatkan sedikit. Untuk mundur saya. oh iya. Nah, dari sana kakinya enak dari sini. Nah, susahnya konsep awal itu seperti itu teman-teman ya. Plus minusnya ada. Jadi kita cari yang banyak kelebihannya teman-teman ya. Untuk konsep awal itu dari mana yang banyak plusnya ya. Ya, sebelah Mas. Buka ke mana? Sebelah kita. Kalau saya cenderung dari sini mukanya. Terus posisi Posisinya masuk dimiringkan. coba disonggoi wangi Mas Iman. Diganjel. Coba songgo tok sik. Songgo tok sing lah kono tok lah ngono. Oh, gini. Nanti kalau misalnya di sini akarnya kurang bagus, bisa dikasih batu. Ayo sini ya. Angkat, Mas. Ayo gini. Kalau seperti ini kan, ini jadi tangan pertama kan udah besar dembak. Jadi tidak terlalu lama nunggu. Nah, ini reposisinya dicoba direbahkan teman-teman ya dari yang berdiri tadi. Kalau Ini ini tabrak depan kan udah. ini kita ngambil mana yang terbaik teman-teman. Coba sekarang dibalik Mas. Puter kena di sak pote. Bagus. Ini ya, ini rujaan ya. Namanya gerak dasar. Kita jangan melihat besar kecilnya yang sudah ada. Itu bisa kita bikin. Tapi yang paling penting itu gerak dasar dulu, yang induknya dulu itu. Kalau Pohonnya kita dulu. melihat ini, nanti kita kejebak. Sedang bonsai itu ada tatanan yang namanya artistiknya, itu yang perlu ditampilkan. Jadi nggak sekedar tampil pohon, tapi artistiknya bentuk bonsai itu yang paling kita tonjolkan. Masalah ini seni tampilan bonsai ini. Kita mengutamakan imbangnya ini. Kalau bentuknya nggak enak, kita ngebuati ini ya, sedang ininya nggak enak. Mendingan kita reposisi dulu ini, gerak dasarnya dulu. Kita nggak usah mikir ini dulu. Gerak pohonnya Gerak dulu. pohonnya dulu. Ini bisa misalnya kita potong, kita besarkan, mampu kita. Tapi kalau ini sudah Nggak bisa fatal, bikin ya. sudah fatal, itu nanti kedepannya ya itu tadi. Setelah dilihat ada yang nggak tepat, kita potong lagi. Kita panjangan lagi, nggak tepat kita potong lagi. Itu yang jadi masalah biasanya. Makanya yang perlu kita rujuk itu gerak dasar ini dulu. Pohon. Logika pohon di alam kayak kalau gini itu gimana itu? Ini jangan dibahas dulu. Usahakan itu dasar kalau kita ingin buat bonsai standar menurut alam itu aturannya kayak gitu. Coba kita anu ya. Ini ada posisi dari sini. Terus ini yang posisi dari sini. Kita amati dulu. Kelemahannya apa, kelebihannya apa. Gerak dasar dulu. Ini jangan dilihat. Kalau kita melihat ini nanti kejebak. Kalau seperti itu kan tumbuhnya di tebing Mas, di bawah batu. Ini logikanya di Barengan. tebing ya. Ya, di barengan. Kita logikanya ini gerak dasar Masuk ini akal dulu. enggak gitu Iya. loh. Ini menurut alam, ini hal-hal objektif enggak? Gitu. Kita nggak usah mikir ranting. Dengan Ranting itu kaki ranting. seperti itu, posisi seperti itu, geraknya badan seperti itu tuh masuk akal Oleh enggak? kelebihan ini ya tak lihat antara sini sama yang belakang tadi itu hampir Hampir mirip. nggak selisih banyak. Cuman ada kita nanti poin-poinnya ini yang gerak dasar ini yang untuk- kita bahas. iya. Kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Itu yang perlu kita tonjolkan nanti kelebihannya. Titik temunya setelah jadi terkonsep. Itu ada gerakan-gerakan yang dinamis menurut alam. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Jangan sampai ini kita bikin dan kita menggunakan yang ada ini nanti yang kita akan terjebak nanti di sini. Gerak dasar sudah kayak gini ya, misalnya ini kurang pas, harus potong. Saya potong masih. Mendingan kita bikin baru. Nah, kita rujuk dari gerak dasar ini dulu. Coba ini diamati dulu, dari sini kayak gini. Ya, kalau konsep seperti gini kan
ibaratnya ini tembus di tebing, ini tinggi. Berarti otomatis Menggantung lah. ini ya menggantung condong ke sini semua. Ya, Berarti yang ke sini buang kalau saya. Ya, nanti ini jangan dipikir. Coba Saya dulu, mikir jangan ini, dipikir dulu. Mikir gerak dasar ini dulu. Dengan- Makanya toh, kalau lihat ini nanti kejebak sama. Iya, iya. Jangan lihat ini dulu. Kalau ini sama, bolak-balik sama bentuknya. Boleh sama itu Le. Kan kaki ada perbedaan sedikit. Hanya ini aja loh perbedaannya. Coba ya, saya putar. Kakinya dari sini kelihatan semua ya, 2 ya. Coba. Nah, dari sini lihat. Nyelempet, dia nggak putus dari sini ya. Nah, itu yang kalau badannya memang ya sama-sama sebenarnya, nggak beda jauh. Nah, ini kita pikir dulu teman-teman, soalnya konsep awal ini menentukan bagaimana nanti bonsai itu kedepannya jadinya lebih bagus ya. Lamanya kan di sini ya. Di kaki. Cuma ini ada kelebihan di sini. Ini karakternya lebih kuat. Iya. Terus kalau dari sini, ini secara logika lebih kuat. Alat penunjangnya kalau dia posisi Cuman jatuh, rontok mboko. ini posisinya kan kenapa ini jatuhnya nggak bisa ke bawah? Karena posisi ini sangat logika, istilahnya dia menarik ke tumpuan tanah di sini dengan kebesaran kayak gini, dan ini buka semua itu secara. Tapi bentuk ini karakternya nggak muncul. Enak kok kono. Enak dari sini. Bentuk dasarnya ya saya nggak bahas ranting ini ya. Ranting nanti. Dari sini itu terlalu apa kayak lugu. Polos ya. Kulit. Ini nanti gini solusinya. Karena ini posisi gini ya, satu. Ini nggak ada penopangnya. Logikanya kalau gini kan biasa ada penopangnya ya. Bawah. Karena ini posisi nggak ada cuma kecil ini aja. Kita sekalian gini reposisi. Berhubung ini karakternya lebih kuat. Terus alur Indo ini kan sudah bisa mewakili kalau ini punya cengkeraman yang kuat ya di dalam sebuah tebing ini ya. Karena maupun dari sana walaupun dari sini itu secara logika penopang itu tetap tidak ada. Hanya masalah ini aja. Mau nggak mau ini penopang harus kita kasih batu tetap di sini. Karena sudah kasih batu, ini kan bisa kita program. Kita buka sini, kita kasih batu. Nanti ini nggak kelihatan bahwa ini kesannya secara arsiteknya ngelempet ya, ngelempet ke dalam. Kalau dari sini, ini buka. Ya. Tapi aturan ini, gerak dasar ini, karakternya kurang kuat, terlalu lugu, polos. Padahal ini kan sampai buat ini mau Anda tampilkan kan? bukan hanya sekedar imbang aja. Gimana kita tampil itu dengan bentuk artistik pohon yang seindah mungkin, nggak lugu-luguan. Memang secara naturalnya di sini kesan unggul-unggulnya dan melengkapnya nggak kelihatan. Tapi sama di sini juga nggak ada penopangnya juga. Secara logika ya tetap kita ngasih batu. Tapi coba diamati nggak apa-apa. Jadi di sini kita berkolaborasi itu tidak sepihak. Saya nggak mau sepihak. Jadi ini dipikir bareng-bareng yang pakai logis, bisa diterima semua kalangan. Hanya masalah ini saya pikir ini bisa diselesaikan. Cuma pertimbangan saya ini perlu diingat. Ini karakternya kuat, lebih kuat dari yang sini. Sama-sama tidak ada penopangnya. Lain kalau di sini nggak ada kelihatan, yang di sini kelihatan. Saya milih dari sana. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Pasang batu, kasih aksesoris batu untuk menguatkan logika karakter posisi hidupnya ya. Nah ini kira-kira gini teman-teman ya. Dengan kayak gini kesan kelapet kan sudah nggak ada. Cuma nanti ini kan ditata dikit gitu loh. Kita cari batu yang tepat. Intinya kesan ini ngelapetnya nggak kelihatan. Akhirnya kan ini hanya cuma ini. Ini sama-sama kenapa saya kasih ini? Karena sama-sama tidak ada penopangnya. Secara logika kalau nggak ada penopang masih dia jatuh.
Tapi posisi ini kalau kita jatuhkan beneran gini, gaya ini kan kurang enak. Makanya dari teman-teman tadi melihatnya kayak gini, ini ya tepat. Kemiringannya model kayak ini. Kita hanya melihat gerak dasar ini dulu ya, jangan lihat ini. Kan nanti kejebak kalau lihat ini. Pasti kurang ombot. Konsep awal mula kita konsep ini ya gerak dasar ini secara logika. Kita cari yang tepat, yang benar menurut aturan alam. Setelah ini kalau tatanan ini lebih ke seni ya. Seni kita itu bebas, istilahnya bebasan di sini buat kanopi, senanganku kayak gerumbul padat, gawe lari, tertiup angin, itu seni namanya. Itu terserah monggo. Tapi dasar ini harus benar. Kalau ini nggak benar, kita nggak bisa ngesahkan ini soalnya. Percuma. Nanti soalnya apa? Habisnya setelah jadi, kebanyakan ya itu tadi, nggak enak potong, cukir lagi potong, katanya tekok kawat lagi, putus nama-nama. Nggak akan jadi. Itu yang sering saya lihat kayak gitu, jadi nggak objektif. Setelah ini konsep ini nggak jadi kayak gini, dari kita dirujuk beberapa teman di sini, kita tentukan gerak dasar ini. Secara logika ini sudah ada penopangnya, terus kesan yang kayak ini sudah nggak kelihatan. Ini hanya contoh edukasi aja, karena kita nggak siap batu di sini ya. Kira-kira gini supaya kesan ngaketnya nggak ada. Nanti carikan batu yang tepat. Itu nanti masang batunya semua ke atas atau depan saja, Mas? Sini mungkin bisa dikasih hanya semacam aksesoris itu jadi setelah ini jadi saja. Itu kan nanti tampilan seninya sudah beda lagi. Kita di sini konsep bahan dongkelan yang ada ini kita konsep yang benar menurut posisi gerak dasar. Setelah ini kita baru menentukan cabang mana yang kita butuhkan, arahnya kemana. Ya, ini secara objektif model kayak gini kira-kira yang subur yang mana biasa? Yang ke atas ini. Yang ke atas ini ya? Yeah. Nah, gini. Nanti usahakan yang paling tebel itu di bagian sini. Sini ya? Yeah. Nah, ini yang paling tebel. Setelah tarian kanopi yang dari as, dari mahkota, ini paling tebel. Biasanya yang sini, ini ngoyak tipis. Model kayak gini, kecuali biasa kalau dia ada topangan di sini, gantung gini besar, itu biasanya agak sistem kanopinya agak besar, melebar. Karena model kayak gini, ini jelas tekuan yang paling subur secara alam itu di sini posisinya. Soalnya posisinya Yang ini, naik. arah 2 itu. Minimal kita kan sudah punya referensi bahwa mahkota di sini nanti akan apa ya, tumpukannya tebel di sini. Ya berarti kita menentukan konsep dasarnya ini nanti itulah yang tebel itu bagian sini secara logika ya. Kita menyuburkan daerah yang sini ya, karena nanti objek yang baku karena bentuk kayak gini nanti fokusnya itu di sini sebenarnya, bukan di sini. Ini hanya sekedar apa ya, bayang-bayang kanopi supaya apa, dia di alam itu pasti walaupun ini gak subur tapi tetap ada kehidupan. Maksud saya di situ. Jadi tetap ada kanopi ruang-ruang sekecil apapun harus kita kasih. Tujuannya apa? Bahwa di alam itu yang terjadi ruangan-ruangan itu pasti ada. Walaupun dia nggak subur, maksudnya nggak seimbang, nggak besar itu ya. Yang bagian sini kita nggak perlu menyeimbangkan terlalu flat ya. Tapi yang di sini pasti flat. Masalah apa? Di alam itu yang ke atas kayak model kayak gini, biasanya saya lihat di alam itu yang flat bagian sini. Yang sini tapi tetap ada. Tapi biasanya dia nggak se-flat yang bagian di sini. Tapi seandainya mau mengimbangkan ini ya tetap bagus. Tapi nanti masalahnya kanopinya yang di sini tipis. Tipis-tipis saja yang di sini. Yang kita perhatikan di sini. Soalnya dalam membuat bonsai itu perlu apa ya? Titik fokus sudut pandang yang perlu ditonjolkan itu yang bagian mana? Itu yang perlu kita amati lebih detail. Masalahnya kalau kita nggak ada titik fokus, nanti bonsai itu belambiar. Nggak bisa fokus melihat gerak dasar, terus bonsai itu kok enak tapi secara kompleks itu kita nggak bisa mewakili bahwa
titik sudut pandangnya yang fokus itu di mana? Ya di sini belajar itu kita belajar coba mengamati sisi pohon secara natural itu pasti ada titik fokus. Sampean mesti tahu pernah bedek gini. Pohon itu api, itu loh sing indah bagian situ. Itu pasti. Nggak mungkin bagian-bagian yang lain itu lebih indah dari yang fokus itu nggak mungkin. Itu yang di alam yang terjadi kayak gitu. Ya karena ini kita menampilkan bonsai yang kayak gini model-model alam ya kita ya harus cara perantingannya, cara kita menentukan ya kita menurut alam ini aja gerakannya gini ya kita ini teko-tekoannya juga kita bikin wajar terus gini kita bikin ekstrim kan ya gak logis juga kan ada karena kita pengen menampilkan wah ini tak tahu pokok-pokok coklat itu malah nggak pas kira-kira kita ikuti gerak alurnya ini aja kita ikuti, ini namanya garis pohon itu punya garis, punya titik fokus itu yang perlu kita rujuk nanti masalah kita pengen kanopinya banyak ini itu terserah cuman yang perlu dirujuk mau kanopi banyak mau tidak yang jelas pohon kayak gini yang subur yang itu daerah sini hanya itu aja sini kasih nggak apa-apa tapi tipis-tipis ini perlu pembesaran semua ya. Nah, ini nanti kanopinya ya istilah yang apa ya? Titik fokus yang berat itu di sini. Nah, di sini. Ini segini aja. Di sini itu berat. Jadi biar apa? Biar orang itu nujunya ke sini, ke fokus. Setelah ke fokus, dia pasti ada dimensi-dimensi lainnya. Jadi nanti lubang ini katakanlah di sini ya. Ini dikasih tipis. Ini sini satu, sini kasih tipis lagi bagian sini. Cuma kita nunggu proses, ini proses. Kita perlu nunggu pertumbuhan sing dikatakan apa ya nanti alam itu punya gerakan sendiri. Kita hanya mengolah dasar dulu. Nanti dia objek perantingan, nanti dia punya gerak sendiri. Yang penting kita mengonsep dasarnya secara logika. Ketika kita sudah tentukan secara poin titik fokus garisnya ini garis ini tegas ini namanya kalau dari sana saya katakan tadi kan terlalu lugu ya enak tapi lugu cacatnya nggak ada justru ini kan dari sini bahan ini kan nampak kayak apa ya ini boleng ini cacat ini ya tapi di sini karakternya keluar ini depannya jelas ini namanya garis yang perlu dipertimbangkan yang perlu kita ambil poin itu di sini ini gerakan ini. Kalau dari sana polos, bagus memang. Tapi secara seni tampilan kurang, secara ketuaan bagusan dari sini. Samin, ini seandainya ini kan ya biar teman-teman tahu juga ya. Jadi ini kan sudah ada cabang besar ya. Seandainya nggak ada ini yang nanti agak dikesinikan bagaimana? Soalnya sini nanti kalau ada cabang-cabang kan ini aja sudah gembok ya. Lagian ini aja sudah kayaknya sudah ini satu tangan ini dua. Mungkin ini cuman gini ya. Ditekuk itu gimana? Gini. Memang dalam konsep bonsai ya benar kayak gitu ya. Karena biasanya kan tepuk-tepuk. Cuman saya kadang punya sudut pandang lain. Kenapa saya pakai? Ya. Satu, itu untuk tarian. Satu ya. Ini kan juga nggak ganggu. Kalau di lasis itu kan nggak ganggu ya. Cuman kalau kesan ini sama ini keserangan kan dapat. Nanti kita bikin kanopi itu kecil di sini. Karena apa? Gaya-gaya kayak gini pasti ada yang jutai ke bawah. Nggak subur. Itu di alam. Tapi nanti kedepannya kalau memang ini tumbuh, kalau ini memang nggak mendukung, nggak enak, tetap kita potong. Tapi kita nggak usah potong dulu. Kalau ini bisa dibikin indah. Nah, ini teman-teman. Nanti kita akan merujuk bahan ini. Jadi jangan terburu-buru kita motong dulu ya. Kita punya alternatif. Jadi nanti kalau memang ini sudah bisa mewakili, mungkin ini mungkin ini ya ini bisa dua nggak apa-apa. Lagian kan motong itu 1 detik 2 detik kan hilang ya. Tapi kalau kita menumbuhkan terkadang tidak tumbuh. Nah nggak apa-apa ya. Jadi ini belum dogmatis. Jadi bisa ada perubahan. Untuk pencabangan bisa ada perubahan. Tapi untuk posisi tanam ini dan konsep
ini sudah permanen teman-teman. Ya cuman cabang-cabang ini nanti bisa tahu, mungkin nanti teman besar dipotong bisa pakai diarahnya ke sini. Nah ya kan, masih pencabangan itu masih bisa di. Yang penting jangan kita buru-buru buang dulu. Selagi ada cabang yang dikatakan nggak ganggu, kita pakai, usahakan kita pakai. Soalnya apa pedoman saya? Kanopi itu semakin banyak dimensinya, itu semakin bagus. Di alam itu kayak gitu. Dalam penilaian juga gitu. Kanopinya yang banyak, yang bisa, memang dalam perantingan kayak gini susah ya. Kadang apa, tepuk-tepuk orang nggak banding mengerjakan, pasti dipotong. Dia ambil pegangan yang terlalu panjang. Karena apa? Dia pengen jelas kanopinya. Rata-rata gitu memang. Tapi selagi kita bisa menyiasati cara perantingan, teknik perantingan yang lebih cakep, kalau saya tetap saya pakai. Kalau saya mas, tunggal malih sing mriku niku mboten terlalu Maju, gede. Mas. Sebelah mana? Sebelah mana? Sing depan. Duri lho. Maju. Duri sing mbok cekel. Nah, nggih. Lah makanya jangan terlalu dipotong dulu nanti. Kenapa kayak gitu? Terlalu mepet gitu. Nah, Memang kalau konsep dasar itu Kayak gini, biasanya kalau kita bikin formal itu kan kita tentukan. Ini bukan barang formal, perlu diingat. Referensinya lebih beda. Cara pengerjaannya beda, perantingan sama formal nggak sama. ya nanti penataan Ranting, ruang-ruang ruang-ruang nanti itu yang kita paling penting itu. kita buka. Makanya gini, kita harus membiasakan ya bahwa di alam itu terlalu banyak hal-hal yang fantastis ya. Banyak contoh. Kalau kita terlalu merujuk ke formal terus, akhirnya apa? Barang ekstrim nanti ya pekerjaannya formal. Itu yang terjadi kayak gitu. Ya kita nggak mau di sini nggak mau belajar istilahnya bahan-bahan yang nggak formal itu dibikin formal. Kok saya kurang setuju. Soalnya di alam sendiri kan tidak menyontohkan kayak gitu. Kalau formal ya mesti gitu, ngepen, kakinya muter, imbang semua, sampai dari bawah sampai atas, kan hanya gitu, selesai. Nah, bahan-bahan model informal ke atas, biasa itu dia punya jalan, punya tujuan lain. Makanya yang sering membingungkan itu gini, ketika dempetnya itu kalau saya ya nggak terlalu fatal, ya kita selagi bisa menggunakan teknik perantingan yang bagus kita gunakan. Kalau enggak tetap kita potong. Nah ini Mas Ami, Jadi lanjutan nanti ini seandainya ya, ini kan sudah penanamannya menurut saya juga sudah pas, dari posisi geraknya sudah pas. Ini kan nanti mahkota ini ya, bulat di sini. Ini kan buat cabang juga ya. Ya, seandainya ini pohon ini dikembangkan lagi, ya mungkin kan namanya teman-teman kan inspirasinya tidak bisa kadang sama-sama kita ya. Seandainya ini posisi tetap begini Mas Amin, ya kan? Lihat. Terus ini Mas Amin, ini dengan posisi pohon menggantung seperti ini enggak? Ini kita besarkan lagi, kita juntakan, kita panjangkan seperti ini. Bagaimana Mas Amin? Masih masuk akal atau enggak? Kalau bentuk gini masih masuk akal. Makanya kan kita kenapa toh? Selagi ini masih nggak mengganggu, kenapa nggak saya potong? Nah ini teman-teman, Pinter-pinternya ngeranting. Konsep ranting itu lebih susah. ini teman-teman, jadi barang ini bisa panjang sini masuk akal, panjang sini masuk akal, soalnya pohon ini habis ke sini terus dia naik. Masih lebih subur. Masuk akal. Terus teman-teman kalau punya inspirasi, mungkin kalau sing otaknya kiri hidup ya. Ya kirinya ya lebih menonjol. Dua ini mungkin Intinya gini, itu bisa. Selagi indah, Nggak pakai. masalah. Yes. Nah, kita jangan merujuk kayak formal itu, bunder itu, jangan. Ini bukan formal. seandainya ini tak besarkan, tak panjangkan, ini masuk akal enggak ya? Pohon ini menebing ya, ini jurang, masuk akal juga. Jadi logikanya ini sudah boleh, ini panjang sini pun masuk akal. Soalnya pohon ini dari ini loh, ini subur, itu masuk akal. Nah ini objek pengembangan, Jadi jangan fokus satu itu aja, coba diolah lagi. Piye neh luwe indah neh, piye neh luwe api neh, piye. Jadi seperti itu. Ya kita di sini sementara kan titik garis ini.
Kan sudah tepat gini, nanti pengembangan ini biasanya tiap individu itu punya pengembangan lain. Cuma secara logika yang subur pasti yang bagian tegak. Biasanya gitu. Intinya ini ada kembangan gimana terserah. Itu perantingan itu gitu. Jadi nanti teman-teman dapat ilmu dari sini bisa dikembangkan lagi. Nggak harus nyontoh sesuai kita. Ini, gitu nah, lebih wah kita geng ini masuk akal nggak, itu loh yang penting. Yang penting masuk akal nggak, indah nggak. Nah, bisa juga kita ini kalah sama anda ini nantinya. Insting orang kan tidak sama imajinasinya. Sampai rujukan kayak gini dipakai pakem. Saya paling nggak setuju. Soalnya apa? Tiap orang itu nanti punya pengembangan lain, punya model lain. Nah, saya di sini nggak mau membatasi ada ini. Bisa saja nanti ada lebih bagus dari yang pengembangan setelah ini, gitu loh maksud saya. Ini kan hanya narik ketegasan garis dasar aja. Sebatas itu. Nanti pengembangannya beda. Nah, soalnya yang penting itu yang ini. Ininya dulu. Awal ini yang penting. Itu posisi geraknya ini tumbuhnya bagaimana di alam. Untuk pengembangan cabang apa bisa sampai dua wakno sampai nek masuk akal nggak masalah. Jadi masalah nanti pelantingan gini itu nggak soal betul. Yang penting penarikan garis itu harus tegas benar. Secara alam ya. Naturalnya alam itu gimana? Itu yang paling poin. Setelah nanti pengembangannya silahkan Anda mengembangkan sendiri. Teman-teman tuh makanya di dalam belajar bonsai ini teman-teman tuh ini pohon ini dibuat PR. Seandainya yang punya sampeannya. Dari sini nanti jangan cuman wah ya ini seperti ini. Dibuat PR. Harus dipikir terus nanti. Setiap bulan oh ini harus perkembangannya. Ini seumpama nanti ini membesar tak kuing ini piye ya lu. Kita nanti nggak tahu pertumbuhannya ke depannya kita nggak tahu. Kalau sampean yang punya barang, jadi ini jadikan PR nanti. Setelah di rumah soalnya yang ngerawat kan nggak kita kan cuma ngasih gambaran awal tentang posisi yang baik, yang benar gitu loh. Ya ini sampai jungkir mengkurap ke sini kan ya nggak benar gitu loh. Ya bonsai itu bebas tapi tetap ada dasarnya. Awal mulai dari tegak diiringkan sampai ini dijungkir. Ternyata lebih enak kayak gini gitu loh. Itu kan dari teman-temanku juga sama-sama melihat kan. Kita sama-sama ambil jalan tengah. Kita nggak mau di sini aku seneng ini isi kita perdana, nggak boleh. Kalau memang ada bagus dari ini kita bongkar lagi. Itu namanya belajar. Kenapa Mas Amin condong ke sini lebih panjang? Masuk akalnya pohon bisa dilihat dari sini. Ini nggak lurus loh. Ini agak ke sini loh. Bisa dilihat agak ke kanan loh ini. Condong ke kanan. Nah, masuk akal juga. Ya, kalau mau bonsai tren sekarang, yang penting masuk akal. Buk panjang nggak formal aja sekarang cabangnya panjang-panjang. Itu lebih nggak masalah selama masuk akal. Ya. Nggak kayak dulu ya gitu pakem kayak helm itu. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya.